berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami mampu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, sungguh ku bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, syukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kejadianku sungguh ajaib buatanmu, jiwaku benar-benar menyadarinya. Ku bersyukur dari awal, sungguh dahsyat kejadianku, sungguh ajaib buatanmu, jiwaku benar-benar menyadarinya. Rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekali katakan, ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ku bersyukur kasih-Mu Tuhan
sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Oh, bersyukur kepadamu, bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Genap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Musik dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia.
segenap hatiku memuji namamu sampai akhir hidupku tetap menyembahmu sampai akhir hidupku tetap menyembahmu sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Haleluya, kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Silakan kembali Engkau mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami rindukan hati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom Medan. Ada yang mau sharing? Yang di studio. Amin. Mungkin. Suaranya kedengaran? Oke ya. Dengar ya Kak suaranya? Tuhan, saudara, dalam beberapa waktu terakhir ya, kita hidup bersama-sama tiap hari, kita apa yang kita lakukan tiap hari, kita pasti Tuhan melihat banyak hal. Saudara, hal itu Tuhan pasti memberikan pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita. Saya percaya bahwa makin hari Tuhan akan beri buat kita makin terbuka. Nanti terbuka itu kita akan dibawa Tuhan untuk menampung apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita menampung pekerjaan Tuhan, dan menampung hal-hal yang Tuhan kerjakan gitu yang kita lihat di mana orang lain kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan terus membawa kita, mengajari kita melalui hal-hal yang kita lihat setiap hari. Saudara, waktu
Itu kita mengikuti Tuhan. Pagi hari kita akan mengalami Tuhan ketika dalam beberapa waktu itu ya kita terus berhadapan dengan apa dan itu ya model hamba Tuhan, model orang sungguh dengan Tuhan, namun eh, tidak mau mengalami pergerakan. Jadi katakan ini bukan kita menjadi lebih baik, tidak, gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau kita diberikan eh, kemampuan untuk boleh melangkah jauh lebih eh, terbuka gitu ya. Artinya kita bisa, jadi ya kita ditunjukkan gitu ya. Jadi apa yang eh, dipertontonkan oleh Tuhan itu seringkali kita melihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan itu stagnan gitu ya. Berhenti di tengah jalan gitu ya. Berarti artinya mengenal Tuhan dalam, tetapi ketika diperhadapkan, kemarin ketika saya lihat sebuah uh, cerita gitu, ada sebuah cerita gitu, uh, ada seorang yang berdoa kepada Tuhan gitu, Tuhan, aku ingin melihat pelangi gitu. Dia tiba-tiba yang dia harapkan adalah dia melihat pelangi gitu, tapi ketika dia mau pergi sambil duduk-duduk gitu, uh, tiba-tiba mendung gelap sekali dan akhirnya turun hujan yang sangat deras gitu. Ketika dia mau pergi, beliau hujan deras, ya akhirnya dia ngomel gitu ya, Tuhan, uh, kenapa sih kok hujan gitu ya? Kenapa aku kan mau pergi jadi terhalang gitu ya, jadi pergi harus nunggu gitu. Jadi kendala. Tapi saudara tanpa disadari seringkali kita itu seperti itu. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, tapi ketika dalam proses Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang baik, kita belum sampai kepada apa yang kita harapkan, kita sudah berhenti dalam proses itu dan mulai mengikuti dengan proses itu. Kalau prosesnya untuk melihat pelangi kan harus ada hujan dulu, gitu. Ada mendung, ada hujan. Nah, setelah hujan baru ada pelangi. Jadi tidak mungkin tanpa ada hujan, jika dia seseorang yang melihat pelangi kan uh, beliau panas, terik, beliau melihat pelangi gitu, itu kan pelangi kan harus prosesnya kan harus ada hujan. Seringkali kita menginginkan pelangi, tetapi kita nggak mau melihat hujan, kita nggak mau melihat mendung yang gelap. Gitu. Seringkali kita inginkan bahwa kami mendekat kepadamu berdua tahu kalau kita ingat dulu kita ada di pengenalan Tuhan yang dulu gitu, yang sampai dengan hari ini banyak hamba Tuhan, banyak orang-orang, banyak teman-teman kita, banyak saudara kita yang masih terus berpaku lalu berdoa Tuhan bahwa kami lebih dekat kepadamu, bahwa kami terus semakin melihat Engkau Tuhan, doa dengan kekuatan, dengan menghadirkan bagaimana caranya menghadirkan hadirat Tuhan. Tapi ketika Tuhan membawa prosesnya untuk kita melihat, untuk membawa kita semakin dekat, nyatanya orang tidak mau beranjak dari tempat itu. Nyatanya orang tidak mau menghadapi badai, tidak mau menghadapi mendung yang gelap dalam hidupnya. Nyatanya orang menyimpan uangnya, nyatanya orang menyimpan hartanya untuk dia persiapkan di masa yang akan datang. Bagaimana seseorang bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan ketika seseorang dalam kehidupannya selalu nyaman saja. Setelah kali saya bilang, saudara, kalau kita memiliki sesuatu,
nikmatilah, tapi jangan sampai terlena dengan kenikmatan itu. Gitu. Seringkali saudara, orang takut kehilangan apa yang dia punya, gitu. Apa yang dia miliki, apa yang dia miliki, dia mau pertahankan tetapi tidak mau mengalami kegoncangan, tidak mau gereja mengalami goncangan, gereja yang besar apalagi gereja yang sudah tertata dengan nyaman, dengan rapi, saya yakin tidak akan pernah mau mengalami goncangan yang besar. Goncangan secara tentang eh, keadaan yang mungkin diperlihatkan kebutuhan kita. Kalau Tuhan katakan prosesnya, kamu kalau aku katakan kamu kotor, ya kamu kotor. Tapi dari situlah kita melihat bahwa dari proses itulah kita bisa melihat Tuhan yang nyata itu. Seringkali kita tidak mau menjadi uh, bagian sisi yang negatif untuk kita bisa melihat ada api gitu. Karena kalau kita maunya positif terus tidak ada negatif, saudara, tidak akan ada nyala api, tidak akan ada listrik, tidak akan ada uh, nyala, tidak akan ada energi untuk menyalakan lampu, ada plus minus gitu. Ketika Tuhan tempatkan kita di posisi negatif, kita terus meminta di posisi positif. Gitu. Ketika kita di posisi positif, terus juga kita ingin melihat sesuatu yang besar, ingin melihat terang. Saudara, tidak akan ada terang yang kita dengar kalau tidak ada gelap. Tidak ada orang yang merasa lapar ketika orang tidak akan merasa kenyang ketika orang tidak merasakan lapar. Jadi hal-hal yang kita alami setiap hari, secara menunjukkan bagaimana kita terus bergerak dengan Tuhan, berapa banyak kita bisa menampung Tuhan berkati kita, dan kita mau menerima pekerjaan Tuhan itu apa tidak. Jadi saudara, seringkali kita berpegang dengan pendirian kita, seringkali kita berpegang dengan gaya kita, seringkali berpegang dengan uh, apa namanya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, pengalaman kita, kata kita, atau pengertian-pengertian kita, kita terjebak dengan fanatisme itu kita terjebak dengan uh, ini menurut saya, ini menurut yang benar menurut saya. Tapi seringkali kita tidak mau menampung yang melihat sisi positif dari hal-hal yang negatif yang Tuhan tunjukkan dalam kita, dalam hidup seseorang, sehingga kita membenci seseorang. Kita bisa membenci seseorang karena kita tidak bisa melihat sisi positif dari yang negatif yang kita lihat dalam diri seseorang tersebut. Jadi saudara, seringkali kita tidak berani untuk melihat itu. Hanya orang ketika dipertontonkan dengan hal yang negatif itu saudara, itu seringkali langsung juga itu negatif terus. Tapi saudara, saya percaya saudara, dengan apa yang kita pelajari setiap hari itu yang akan membawa kita memang pahit apa yang kita alami, memang harus menghadapi mendung yang gelap dalam kita melihat Tuhan, memang harus mengalami uh, menerima orang yang tidak kita sukai untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan sukai dalam kita, apa yang uh, Tuhan ajarkan dalam hidup kita melalui hidup orang lain. Dan itu kita menemukan teman-teman kita yang mengejek kita, mengolok-olok kita, merendahkan kita. Kita dipertemukan dengan orang yang dekat sekali itu yang itu mengecewakan kita, menyakiti hati kita, merendahkan kita. Tapi dari sisi itulah kita belajar bahwa Tuhan sedang membuka hidup kita juga. Tuhan sedang membawa kita uh, melihat sisi positif dari negatif-negatif yang Tuhan tuliskan dari hidup kita sehari-hari. Saya percaya saudara, dengan apa yang kita percayai bahwa Tuhan
akan terus memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saya percaya saudara, kita akan berani melangkah terus. Jangan pernah takut saudara. Walaupun kita akan berhadapan dengan kegelapan dalam sisi hidup kita. Tapi pada waktunya Tuhan akan menunjukkan terang dan keindahan dalam perjalanan kita bersama dengan kita. Karena memang kadang-kadang kita berbuat Tuhan akan sakit dan buat kita tertawa, kita melihat kelucuan, hal-hal yang ada banyak hal yang kita alami. Karena proses dalam setiap kita. Jadi sampai kita terbentuk menjadi orang yang tidak punya rasa benci, tidak punya rasa iri, tidak punya rasa takut. Itu yang hal-hal yang kita hadapi, itulah yang membentuk kita. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan dulu juga ada, bagaimana dia, kenapa dia nggak punya kebencian, kenapa dia nggak punya kita hati, karena prosesnya adalah sampai benar-benar dia bisa melihat sisi yang indah dari setiap perjalanan hidup kita. Sisi yang indah dalam perjalanan hidup yang setiap hari. Jadi saya percaya saudara, jika kita diperlihatkan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, percayalah bahwa semuanya itu akan membawa kita melihat keindahan demi keindahan dalam perjalanan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan ya. Dengan kata lain, ketika penerimaanmu akan pekerjaan penaklukan berakhir, ini juga adalah saatnya ketika engkau semua selesai melaksanakan tugas sebuah kontras. Bukan maksudku untuk melabelimu sebagai kontras, sebaliknya aku memakai peranmu sebagai para pelaku pelayanan untuk melaksanakan peristiwa pertama pekerjaan penaklukan yang memperlihatkan watak Tuhan yang adil dan tidak dapat diganggu gugat. Gitu ya. Jadi saudara, apa tujuannya saudara? Supaya watak Tuhan itu yang tidak dapat diganggu gugat itu, yang berdaulat, yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa, semua ya, itu makin jelas kita lihat gitu. Jadi yang penting itu tujuannya. Jadi sekarang saudara, perlahan kita mulai menyadari gitu, tak ada yang salah. Dengan semua apa yang terjadi di dunia ini. Dari situlah saudara kita mulai perlahan-lahan menyimpulkan gitu. Kan pada akhirnya kan kita akan kembali kepada Tuhan. Apa artinya kembali kepada Tuhan saudara? Ya kan? Sudah senang dia bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang di bumi ini tetap pergi ke kuburannya gitu kan. Iya kan? Nanti curhat di sana. Tujuannya kan pergi ke kuburan itu kan supaya bisa merasakan kehadirannya kembali kan. Berarti kan kalau seperti itu kan gak rela dong. Gak ngerti maksudnya kalau
orang yang dikasihinya itu sudah kembali kepada Tuhan. Iya kan? Masih ditahan terus gitu sebetulnya. Karena nggak ngerti. Tidak melewati jalan yang sulit tadi, saudara. Hanya mau positif aja gitu. Ketika terjadi hal yang negatif, saudara, banyak orang mundur. Iya. Ketika yang mereka dengarkan tidak sesuai dengan keinginan mereka, mungkin mengatakan, oh, bapak itu sudah berubah, nggak kayak gitu dia dulu. Gitu. Maka nggak mau mendengarkan lagi. Gitu. Saudara, jalan mengenal Tuhan ini, saudara, sungguh unik sebetulnya. Saudara. Semakin kesininya, saudara, kita itu rasanya hampir kok kayak gini sih caranya Tuhan. Kalau dikatakan yang tidak dapat diganggu gugat. Lama-kelamaan, saudara, manusia itu pada akhirnya sadar bahwa zaman dia sudah berakhir. Gitu. Orang yang sudah orang yang bijaksana adalah orang yang sudah berhenti dengan tujuan pribadinya. Jadi mencari kebenaran itu bukan supaya masuk surga. Masuk surga itu perjalanan, saudara. Bukan masuk di sana lalu berhentilah di sana. Itu tak ada perubahan. Tak mengalami jalannya Tuhan dia. Banyak orang berpikir, saudara, mengetahui kebenaran itu mengetahui doktrin. Belajar banyak-banyak semua. Apakah dia sudah memperoleh kebenaran? Tidak. Karena kebenaran bukan berbicara mengenai doktrin. Kebenaran itu adalah kembali kepada Tuhan, sang kebenaran. Jadi masuk surga berarti sekarang ini kita itu berkata masuk surga itu bukan kebenaran, gitu. Bukan. Kebenarannya itu adalah berjalan di dalamnya. Kan pikiran orang masuk surga, tapi nggak tahu loh apa yang dipikirkan dia tentang surga itu nggak tahu. Paling kulit-kulitnya saja, ada malaikat di sana, tidak ada lagi penderitaan, senang selamat. Dia nggak tahu kalau segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Iya. Neraka pun ada di dalam Tuhan. Macam mana? Iya kan? Semua dalam kendali dia. Karena setiap kali orang mengingat Tuhan, dia bisa ke sana. Harusnya gitu. Nah, hanya saja, saudara, karena dia tidak punya fondasi yang kuat dalam pengenalannya akan kebenaran, maka dia nggak bisa mencapai Tuhan. Nggak bisa. Karena dia tidak memiliki hati yang suci. Jadi saudara, kalau tidak memiliki hati yang lapar dan haus gitu, silakan. Awal-awal masih mau gitu. Awal-awal hatinya masih ada di situ, tapi belakangan entah apa yang membuat hatinya berubah. Apakah Tuhan berubah? Tidak. Tadinya lapar dan haus,
setelah mulai melihat tidak ada tanda-tanda gitu, orang jadi malas. Berarti kan kalau malas kan gak ada lagi niat untuk mencari gitu. Makanya udah malas. Dia akan mencoba menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lain. Nanti pada saat umurnya sudah mencapai usia tertentu, rasanya itu akan terlambat, saudara. Iya. Jadi ketika orang mendengarkan persekutuan kita, saudara, jadi ketika mereka tidak terus mengikut Tuhan, kan mereka nggak mengerti dengan persekutuan kita. Marah, saudara. Iya, bisa bergejolak, saudara. Iya. Pokoknya akan mencari terus kesalahan kita. Padahal saudara, kita nggak pernah merasa diri kita benar. Silahkan cari kesalahan. Engkau bisa cari kesalahan. Ya kan? Cuman kita yang dicari-cari kesalahannya cuma lagi. Emang aku salah. Itu kan kebenaran kan? Emang aku rusak kok. Masih mana kalau bilang. Kita sudah punya pengalaman mengikut Tuhan. Bahkan bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita itu aja, mereka itu sampai nggak ada lagi yang mau diomongkan, nggak ada lagi yang mau diperdebatkan dengan Tuhan. Petrus lah, Ayub lah, kurang apa Ayub, kurang apa Paulus, Adam, orang pertama lagi, gimana? Dia nggak ngerti, dia sakit hati ketika dia dikutuk. Apalagi ketika dia diusir dari Taman Eden itu, saudara. Dia nggak bisa masuk lagi. Dia punya pikiran yang negatif kan tentang Tuhan kan. Tapi apakah Tuhan datang? Gini loh maksudku Adam. Bukan kayak gitu. Apa kayak gitu? Tidak ada lagi dicatat dalam Alkitab komunikasi Adam dengan Tuhan. Yang ada adalah keturunan yang ketujuh, yaitu Henok. Ya kan? Gimana lah ketika Adam mendengar itu? Ya kan? Kan di pasal 5 itu kan dikatakan tidak ada sampai keturunan yang kelima, saudara. Tidak ada lagi orang yang memanggil nama Tuhan. Ya. Sampai keturunan kelima. Setelah keturunan kelima itu, barulah ada orang yang kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Gimana caranya? Orang Yesus belum mati di kayu salib. Kok bisa? Yang paling dibayangkan orang, saudara, kalau mereka menerima pengorbanan Tuhan Yesus, yang paling mereka bayangkan kan mereka bisa berhadapan muka dengan Tuhan kan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Lalu dikasih kita pengertian, Yesuslah domba yang sesungguhnya. Iya kan? Kalau korban darah anak domba itu hanya sementara, tapi ini ada domba yang sungguh. Maksudnya pada pengertian. Tapi kan bayangan orang nggak tahu loh, maksudnya itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu nggak ngerti. Makanya mereka banyak ditipu kan. Ditipu dengan apa? Pengajaran, pujian, penyembahan. Jadi mereka berpikir hanya mereka yang punya DNA pujian penyembahan yang bisa masuk surga.
Bukankah itu satu kebodohan, saudara? Bukankah itu bodoh sekali? Kalau mereka mengatakan Tuhan sudah datang, datanglah Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, nggak berubah dari itu. Sampai sudah mau mati pun saudara, masih mengatakan datanglah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sampai hari ini orang Israel tidak menerima kalau Tuhan sudah datang, kalau Mesias sudah datang. Bayangkan 2000 tahun loh, Yesus sudah datang, Mesias sudah datang, mereka bisa tetap eksis sampai dengan hari ini, ya kan? Tapi kalau seandainya ada orang yang punya pikiran kayak gini dari antara orang Israel, dia sudah hancur hidupnya, dia mengikuti Yahweh, tapi ternyata hidupnya terkutuk, bukankah dia akan mencoba peruntungan? Jangan-jangan Mesias sudah datang, ya kan? Lalu dia mulai berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kalau Engkau sudah datang. Berarti kan itu akan mengalami firman, saudara. Firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Saya ingat pertama kali saudara ketika menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saya cuma begini, oh iya, apa iya ya Tuhan sudah datang? Itu loh saudara. Saya nggak ada di propaganda oleh pelajaran ini, nggak ada. Saya nggak ada dihasut oleh siapapun. Saya tidak diajak oleh siapapun. Nggak ada yang mempengaruhi saya. Saya tidak dapat wangsit dari surga. Cuman punya pengertian. Iya ya, jangan-jangan Tuhan sudah datang. Mereka yang coba menyelidiki, saudara. Mereka yang coba mengetahui dari Alkitab gitu, apa ciri-ciri kedatangan Mesias yang pertama kali. Kerjaan mereka berdebat terus, saudara. Iya. Makanya diantara guru-guru agama itu, saudara, ada yang mereka yang datang diam-diam. Iya. Cornelius itu datang dengan diam-diam. Datang diam-diam kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendengarkan perkataan Tuhan itu. Kalau dia itu melihat Yesus dari atas sampai ke bawah, dia lihat dari tampilannya. Tampilannya itu tidak sesuai dengan harapannya. Tapi ketika dia mulai membuka hatinya, disitulah saudara firman itu masuk. Itu loh saudara, sederhananya seperti itu. Jadi kalau Tuhan katakan begini, sampai kapanpun kamu tidak akan melihat kedatangan Tuhan, maka orang itu sampai matinya tidak akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Iya. Jadi saudara, kalau kita lihat ya, cara kita sekarang mengikuti firman ini saudara ya. Kita itu dibuat benar-benar saudara mengosongkan diri kita. Iya. Membuang segala konsep yang lama tentang Tuhan. Dia kan sampai dibilang tidak dapat diganggu gugat. Nggak bisa dia diganggu gugat. Apa yang dikatakan dia, ya, mungkin perkataan mungkin yang tak ada di sini pun gitu. Iya. Yang nggak masuk dalam pikiran kita. Ini benar-benar saudara nggak masuk dalam pikiran mereka. Tapi justru itu, justru dengan dikatakan tadi berakhir pula katanya. Tugas pelayananmu sebagai kontras itu berakhir pula. Jadi ternyata mereka hanya diizinkan mendengarkan setiap perkataan itu. Mengenai pertumbuhan kita, mana kita tahu apa yang sedang terjadi. Kita nggak tahu loh saudara. Siapa diri kita ini kita nggak tahu, aja Tuhan yang tahu. Ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita kan kita nggak tahu. Sebetulnya kita takut menghadapi kesulitan. Gitu. Iya. Padahal justru itu yang disasar sama Tuhan. Ketakutan kita, kegelisahan kita. Kita manusia itu sudah pengen tahu masa depan kita. Semua begitu. Makanya Petrus bilang, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Katanya. Bilang si Yohanes. Kamu memang manusia pengen tahu aja tentang masa depan. Kalian gak belajar sih pikiranku itu kayak mana. Walaupun aku itu anaknya Bapa, hanya aku yang pernah melihat Bapa. Aku gak musingkan bagaimana nanti masa depanku. Jadi itu urusan dia lah, gak urusanku lah. Hanya Bapak yang tahu. Aku juga gak bisa bawa kalian di samping kananku, di samping kiri. Aku gak bisa tentukan itu. Sekalipun aku anak. Jadi benar-benar saudara, Yesus Allah yang menjadi manusia itu saudara. Di dalam diri Yesus itu. Disitulah sebetulnya saudara. Benar-benar diperlihatkan kepada manusia yang lain. Kepada para pengikutnya. Coba kamu lihat dulu para nabi-nabi itu. Sombong gak mereka? Sombong gak? Semua lihatlah. Ada gak yang mengenal aku? Gak ada. Jadi kalau aku bilang gak ada yang mengenal aku, semua mereka gak mengenal aku. Itu kebenaran. Kalau aku gak mengatakan itu, maka kamu semua akan menjadi pengikut daripada orang-orang itu, pengikut manusia itu. Karena kamu telah menganggap mereka tidak benar, menganggap mereka benar, menganggap mereka kudus. Apakah sebetulnya ada orang kudus? Kalau Tuhan mengatakan tidak ada, ya tidak ada. Kalau sudah ada orang kudus, ngapain lagi? Ngapain lagi ada proses? Mau cari siapa lagi? Kalau sudah kudus, kalau sudah Petrus sudah kudus, ngapain ada kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ngapain? Untuk apa lagi?
untuk menguduskan Petrus lagi. Oh, katanya sudah kudus. Kenapa dikatakan mereka belum pernah dikatakan firman ini? Orang-orang sebelum kamu belum pernah mendengarkan firman ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya iyalah, mereka belum disempurnakan. Kenapa kita dikatakan lebih baik daripada mereka? Apa kita lebih hebat dari mereka? Aduh, jauh kali lah kita, saudara. Jauh kali, saudara, dengan mereka itu. Tapi kenapa dikatakan kita lebih baik daripada mereka? Itu karena firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan yang diucapkan. Setelah terjadi perjalanan yang panjang lah, makanya kita lebih baik daripada mereka. Tapi setelah berlalu hidup kita, orang setelah kita akan lebih baik daripada kita. Ya iyalah kan, sederhana aja berpikirnya kan. Berarti kan, saudara, kalau kita kembali kepada Tuhan itu, masih kita ingatkah diri kita? Bukankah berarti benar, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Iya kan? Kalau menyangkal dirinya berarti dia nggak ini loh, nggak yakin lagi dengan eksistensi dirinya. Tahu eksistensi maksudnya? Tidak tahu lagi bahwa dia itu ada. Jadi ketika orang kembali kepada Tuhan, ya nggak diingat lagi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawa. Apakah kita bisa melihat wajahnya nyawa? Bisa sudah lihat wajahnya nyawa? Wajah itu hanya bisa kita lihat dari mana? Dari casing kan? Makanya kan tampilan handphone misalnya kan berbeda-beda kan? Ada yang bentuknya melengkung, ada yang datar, ada yang begini. Tapi isinya sama enggak? Kalau tidak ada mesinnya lagi, mau sehebat apapun tampilannya di luar, ada enggak gunanya? Berarti kan yang penting kan nyawanya kan? Bukan rupanya kan? Sementara, saudara, manusia itu dipusingkan untuk mempertahankan supaya sehat. Ngatur semua. Untuk apalah sehat, saudara? Sementara dia itu akan dihukum. Untuk apa? Orang selalu memikirkan tentang nanti bagaimana masa depannya. Dia tabung. Makanya kan begitu marak penipuan-penipuan, bisa dibobol gitu. Orang takut kan? Takut punya ATM, takut punya mobile banking, gitu kan? Serba takut semua gitu. Kenapa? Ingin mempertahankan nyawa. Tapi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, justru akan mendapatkan nyawanya. Iya, mendapatkan nyawa itu artinya begini, saudara. Dia diberikan kesempatan lagi untuk hidup selama-lamanya. Iya. Apakah Yesus pernah membayangkan sedikit pun tentang bagaimana seluruh dunia ini
sudah percaya kepada dia? Apakah dia pernah memusingkan itu? Apakah dia membangun kerajaannya sendiri? Apakah Yesus pernah membangun kerajaannya sendiri? Seandainya kerajaanku dari dunia ini, tentu pasukanku akan datang melawan kamu. Gitu. Tapi kerajaanku tidak dari dunia ini. Kerajaanku itu di atas. Makanya dia bilang, bingung saudara, para murid-muridnya itu. Para murid-muridnya itu saudara mengikut Tuhan itu gak punya apa-apa. Gitu. Ya, gak ada tabungan mereka. Gitu. Yesus gak pernah mengecek keuangannya. Jalan aja terus. Sampai gak punya apa-apa mereka. Ketika murid-muridnya dia lihat sedih gitu ya. Ketika waktu lagi mereka mau tidur apa gitu. Terus ngorok gitu kan. Ada yang gak tahan dengan ngorok gitu kan. Gimana lagi capek gitu kan. Gak tahu mereka numpang di rumah siapa gitu kan. Mungkin ada yang sensitif di antara murid itu. Wah, ngapain kayak gini? Kan berbagai macam tipe orang kan. Ada dia yang pembersih gitu. Hei. Sudah pembersih itu, aduh, gak bisa melihat yang lain. Nanti dibilang dia, yang menurut orang lain, kayaknya bersih aja sih. Tapi kalau menurut orang pembersih gitu, pokoknya kalau orang gak pembersih, dia kira orang itu sudah sudah berdosa sekali. Iya. Susah sekali saudara. Dia bisa stres saudara. Iya, karena saya dulu punya teman kayak gitu. Aduh, tegang sekali. Selalu keluar kata-kata iblis semua. Semua pun iblis. Tikus pun dibilang iblis. Ayam pun dibilang gak taat. Gitu. Iya. Macam mana lah ketika itu Yesus saudara. Ketika menghadapi kayak gitu. Kan dibilang gak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena gak bisa tidurlah, Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa. Malam-malam sudah tempat yang dingin loh saudara. Dia pergi. Karena apa? Gak bisa tidur selama 3,5 tahun. Yang dicatat dalam Alkitab yang pernah dia tidur nyenyak cuman di atas kapal yang sedang ada badai. Di situ paling nyenyak. Nyenyak sekali saudara. Lagi badai bisa nyenyak sekali. Justru di tengah badai dia bisa tidur nyenyak. Gak ada badai di rumah, gak bisa tidur nyenyak dia. Kan? Lebih gampang dia menaklukkan badai daripada menaklukkan ngoroknya si Petrus. Iya. Dia. Karena dia pikir gini, salah ngomong nanti aku ini bisa gak bangun si Petrus. Ya kan sering jengkel mungkin dia kan. Udah Petrus. Ini sebentar lah katanya. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia mungkin ngomong, gimana nih Bapak kayak gini, menderita sekali nih kayak gini. Tapi dia ingat lagi panggilannya, belum waktunya gitu. Dia tahan penderitaan itu saudara. Jangan-jangan Bapak menghendaki aku berdoa. Berdoalah dia sudah. Jadi saudara, penderitaan Tuhan itu saudara setiap hari. Hanya saja saudara, dia tidak menganggap itu penderitaan.
Nanti saya akan temukan di dalam firman Tuhan ini, saudara. Apakah ada penderitaan? Tidak ada. Waduh, bingung lagi kita kan? Kita yang udah gimana sampai mencret, saudara. Dibilang gak ada penderitaan, katanya. Jadi yang kami alami selama ini apa? Bukan penderitaan gitu. Aduh. Jadi kalau engkau katakan barang siapa yang ikut engkau harus menderita, katanya. Jadi yang kemarin itu belum menderita? Belum. Enggak, itu bukan penderitaan. Aduh, jadi apa lagi dong? Bingung lagi manusia itu kan. Ketika dia bingung sekali gitu. Dia ingin mendapatkan jawaban. Jawabannya apa? Jangan kamu bingung, katanya. Itu aja. Apanya maksud Tuhan ini? Kok cuman perkataan jangan kamu bingung aja? Manusia ingin selalu mendapatkan penjelasan. Dia gak pernah makan firman Tuhan. Makan. Kalau dibilang jangan bingung, jangan lawan lo kata-kata itu gitu. Gimana gak bingung Tuhan? Gini banyak lebar kan. Lama bisa berhari-hari bingung, saudara. Padahal simpel saja. Makan dan terapkan firman Tuhan itu. Kalau dibilang jangan bingung, jangan bingung. Gitu. Sesimpel itu kah? Harusnya iya. Harusnya iya. Bergulat lagi kita dengan hidup kita. Bergumul lagi, saudara. Sudah menghabis waktunya. Sampai pada akhirnya kita menyimpulkan, ngapain aku bingungnya? Iya kan? Jadi saudara, perjalanan kita ini sebetulnya kalau kita mau terus berjalan gitu ya. Jadi sebetulnya sederhana saja. Kalau dibilang jangan bingung, jangan bingung. Kalau dibilang jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau dibilang jalani saja, jalani saja. Kalau kamu dikatakan kontras, udah. Sesudah selesai, maka berakhirlah tugas pelayananmu sebagai kontras. Udah, gitu kan. Disitulah saudara baru nanti kita bisa menikmati indahnya Tuhan. Baru. Jadi kalau kita sudah baca semua firman ini, sudah kita ini kan kita ikutin semua kan. What next? Apa lagi? Berarti kan harus ada firman yang baru dong. Wah, kalau kita baca semua ini saudara, nanti kita lagi baca kontras saja terus. Iya. Tapi coba nanti begitu pindah bab sudah. Misalnya dibilang yang lain, misalnya dikatakan tentang kerajaan 1000 tahun sudah datang. Kita udah lupa nih kontras. Padahal kan hanya baca. Iya. Tapi begitu sudah semua selesai ini. Iya kan? Lalu bagaimana kita menjalani perjalanan berikutnya? Tuhan akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baru. Disitulah baru nanti kita mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Baru kita mengerti. Dari perjalanan itu, ketika apa yang kita hadapi setiap hari, dari situ baru kita tahu,
Oh ternyata dalam diri kita masih ada ini, 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 masih ada ini. Aduh sampai kita capek. Tuhan yang adil dan tidak dapat diganggu gugat. Melalui penentanganmu, melalui pemberontakanmu yang bertindak sebagai kontras, dampak dari peristiwa kedua pekerjaan penaklukan telah dicapai. Sepenuhnya menyingkapkan kepadamu watak benar Tuhan yang tidak sepenuhnya tersingkap dalam peristiwa yang pertama, dan menunjukkan kepada engkau semua watak benar Tuhan secara keseluruhan. Siapa dia seluruhnya, yang mencakup hikmat, keajaiban, dan kekudusan murni dari pekerjaannya. Dampak dari pekerjaan seperti itu dicapai melalui penaklukan selama kurun waktu yang berbeda dan melalui tingkat penghakiman yang berbeda. Semakin dekat penghakiman mencapai puncaknya, semakin itu menyingkapkan watak manusia yang memberontak dan semakin efektif penaklukannya. Jadi perhatikan. Jadi ketika mereka mengalami itu, jadi ada bahan firmannya gitu loh. Karena bahan firman inilah, setelah mereka itu mencapai itu loh saudara. Oke. Kan harus mereka kontras dulu. Kalau mereka nggak kontras, mereka tidak akan ada firman ini gitu loh. Kalau tidak ada penyanggahan tadi daripada si kontras tadi, maka tidak keluar firman ini. Kalau dia tidak ngotot, kalau dia tidak menunjukkan sebagai kontras, tidak akan muncul semua firman ini. Padahal firman ini yang baru ini, hasil daripada persekutuan mereka, itu nanti yang akan menjadi fondasi bagi generasi berikutnya, bagi kita. Setelah 30 tahun sampai kepada kita berita ini saudara. Jadi firman ini gak akan pernah berhenti selama ada kehidupan ini terus. Itu terus akan berjalan. Firmannya selalu up to date. Apa yang kita lihat, itu yang kita bicarakan. Gitu dong. Tapi orang pikir kita bongkar aib. Lah, ngapain? Iya. Karena kita ini loh tidak tahu loh cara memperbaiki ini. Kita ini tidak tahu. Kalau saya tidak muncul kayak gitu, maka tidak akan keluar yang lain. Bermunculan semua. Akan muncul di sosial media. Keadaan yang sesungguhnya. Seperti ini nantinya saudara. Firman ini terus berlanjut. Iya. Sampai kita mengenali Tuhan yang sesungguhnya. Sampai kita berkata. Sampai kita jadi mengerti kayak gini. Oh, ternyata kembali kepada Tuhan itu. Kembali kepada kasih Tuhan yang semula ya. Bukan kasih kita. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang semula. Bukan kasih kita yang semula. Kapan kita punya kasih yang semula? Kapan? Ya waktu pertama-tama Adam itu belum berbuat dosa. Itulah kasih yang semula. Kasihnya Tuhan, bukan kasih kita. Artinya sudah kita kembali kepada Dia. Karena kita ini miliknya, disitulah pikiran kita ini. Di kehidupan yang akan datang, kita nggak ingat lagi, nggak ada lagi kita ingat tentang orang tua kita siapa, bapak kita siapa, ibu kita siapa. Nggak ada lagi itu saudara. Itu artinya dihapus air mata kita. Kita mulai kehidupan yang baru. Ya, jadi disitulah kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, yang kita pandang adalah dia di dalam Tuhan. Bagaimana caranya dia menghapuskan air mata kita? Kita percaya. Kita percaya loh. Orang tua kita sudah bersama dengan dia. Jangan tarik-tarik lagi dong. Ngapain pergi ke kuburannya lagi dong?
Kalau pergi ke kuburannya berarti dia masih di situ. Nangis-nangislah. Tapi kalau pikir dia sudah bersama dengan Tuhan, udah, hiduplah sekarang. Toh pada akhirnya juga semua kita akan kembali kepada Tuhan. Mana kita tahu apa artinya kembali kepada Tuhan? Mana kita tahu? Haleluya. Lewat berdoa. Kasih Tuhan, syukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami persekutukan. Karena melaluinya kami dapat memandang Tuhan yang selalu baru setiap hari. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.